Kita akan belajar hari ini, saudara, untuk betul-betul berusaha mengerti untuk apa Yesus itu datang. Mari kita merenungkan ini. Kalau Yesus datang itu hanya untuk sekedar supaya kita tidak ke neraka tapi ke surga, maka Bapa di surga tidak perlu begitu susah payah. Dia menjadi manusia dengan nama Yesus, dilahirkan, mengalami proses manusia yang total, ketuhanannya dia tinggalkan jadi manusia sampai mati seperti itu. Kalau hanya sekedar memindahkan manusia berdosa tidak ke neraka tapi ke surga, kalau hanya itu ya, maka yang maha besar, yang maha kudus itu sangat-sangat mudah memindahkan itu. Betul tidak? Siapa pernah baca sejarah? Hari-hari ini kalau saudara lihat di koran, di berita, ada beberapa orang di Indonesia mengusulkan supaya ibu kota Indonesia Jakarta dipindah kembali ke Palangkaraya. Baca koran hari-hari ini. Mengapa? Karena nggak cocok untuk jadi ibu kota negara. Jakarta itu macetnya luar biasa, polusinya luar biasa juga. Nah, di dunia ini pernah terjadi sebuah ibu kota negara dipindah hanya karena ada seorang pastor yang menerima pernyataan Tuhan katanya. Akhirnya gara-gara itu negara itu langsung bangkrut. Sebab pindahnya nggak main-main. Sambil ngetes ilmu pengetahuan saudara, negara mana itu? Masa sekian ratus orang gak ada yang tahu negara apa? Ayo, negara apa itu? Apa? Ada nyebut Itali? Bukan. Ayo, negara mana? Mana? Belanda? Bukan. Rusia? Bukan. Segini banyak masih gak ada yang tahu. Mana yuk? Negara mana yuk? Indonesia? Ayo, bukan Indonesia. Wah, laporin polisi kamu ya. Ayo, negara mana yuk? Gak usah ragu-ragu. Yang tua yang muda boleh jawab. Mana itu? Cina? Bukan. Mana? Jerman? Bukan. Oke, daripada lama-lama. Brasil? Oh lagi. Brasil itu dipindah ke tengah hutan belantara Amazon dan menjadi kota Brasilia. Tidak ada jalan dalam sejarah. Itu tahun 50-an awal dulu. Untuk bangun kota itu, semua semen, batu, pasir itu diangkat pakai pesawat. Karena gak ada orang, gak ada kota, gak ada apa-apa di situ. Dan memang luar biasa. Ibu kota Brasil namanya Brasilia. Itu hebat sekali, bagus. Tapi itu negara itu jadi bangkrut gara-gara itu. Jarak dari ibu kota lama ke ibu kota baru itu lebih dari 3.000 kilometer. Maka itu jauh dari tengah hutan. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Manusia saja bisa memindahkan sebuah ibu kota walaupun dengan biaya mahal. Maka itu saya sangat percaya bahwa kalau hanya sekedar memindahkan manusia supaya tidak ke neraka tapi ke surga, bahwa kita di surga tidak perlu repot-repot jadi manusia sampai mati demikian rupa. Nggak perlu. Hanya memindahkan kita itu semudah anak kecil umur 3 tahun mengangkat gelas air saja. Yesaya pasal 30 menjelaskan, di hadapan Dia yang Maha Besar itu bangsa-bangsa, bukan cuma satu bangsa, bangsa-bangsa itu enggak lebih dari sebutir debu, bukan pasir. Bayangkan kalau bangsa-bangsa di hadapan Dia hanya sebutir debu. Apa bedanya debu dengan pasir? Mana lebih berat? Pasir. Bayangkan kalau bangsa-bangsa itu hanya sebutir debu. Itu Yesaya 30, bukan pasir. Kalian percaya kalau ada nenek-nenek umur 94,
nafas tinggal satu-satu, sekalipun nenek itu debu itu terbang kan? Terbang nggak debu itu? Coba jawab. Terbang. Nenek aja bisa ngangkat satu debu, masa Tuhan nggak bisa memindahkan bangsa-bangsa? Jadi untuk apa kalau Dia yang Maha Besar harus jadi manusia, lalu mati seperti itu? Tidak sekedar supaya kita tidak ke neraka, ada satu tujuan yang luar biasa. Untuk itu kita perlu mengerti Matius 13 ayat 44 sampai 46 akan jadi pembacaan kita sekarang ini. Inilah firman yang saya anggap paling jelas mengapa Natal itu harus ada. Matius 13. Biarlah dengan firman ini konsep kita tentang gereja itu berubah. Sudah dapat Matius 13 ayat 44? Oke, saya akan baca. Yang tidak bawa Alkitab, kalian bisa lihat saudaramu sebelah kiri atau kanan, ajak baca bersama-sama. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, hal apa? Kerajaan surga itu. Nah, lihat ini. Bukan sekedar orang pindah tidak ke neraka tapi ke surga. Tidak, saudara. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia, orang itu tadi, menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saya cukup sampai 40. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan siapa orang yang menemukan sebidang ladang atau tanah itu, lalu dia pulang lagi dan dijual hartanya. Siapa menurut saudara orang itu? Gak usah ragu-ragu. Jawab, siapa orang itu? Iya, gak usah ragu. Siapa itu dengan suara sama? Siapa itu? Yesus. Lalu apa dan siapa sebidang tanah itu? Siapa ya? Pedagangnya adalah Yesus, jelas itu. Oke? Nah, di ladang itu siapa? Ini yang kita perlu tahu. Siapa ladang itu? Siapa? Dunia, bukan. Tahu luas. Manusia, betul. Karena kita terbuat dari tanah. Orang itu tidak memerlukan ladang itu. Tapi di dalam ladang itu ada harta yang terpendam. Saudara, inilah arti Natal yang sesungguhnya. Dan mengapa Yesus harus datang? Tuhan menjadi manusia karena buat Dia ada 6,5 miliar ladang di dunia yang di dalamnya ada harta yang terpendam. Ketika hari-hari ini, saudara, kasus-kasus kejahatan luar biasa, pembunuhan, narkoba, dan macam-macam makin merajalela. Sederhana sebabnya satu. Mengapa itu terjadi? Saya beri ilustrasi ini kepada saudara. Kalau saudara tahu nilai sebuah berlian sekecil apapun, belum lama, kira-kira awal November yang lalu, dijual sebuah berlian yang beratnya hampir 100 gram, 1 ons, besar karatnya itu 143 karat. Harganya itu 7,5 juta euro, kalikan 13.000 rupiah. Hitung sendiri berapa ya? Yang beli itu sebuah konsorsium perusahaan berlian di Afrika Selatan. Kalau saudara tahu nilai sebuah berlian sekecil apapun malnya segitu, kira-kira kita buang-buang gak barang itu? Atau kita simpan dengan hati-hati? Coba jawab. Simpan.
Mengapa sekarang hidup orang